perkembangannya udah benar atau belum ya? Udah dilengkapi atau belum ya? That's why yang pertama adalah belum melengkapi tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Jadi kalau merasa belum punya karir ya akan terus merasa Chelsea. Ketika belum memiliki peran di masyarakat juga akan merasakan demikian dan seterusnya. Boleh dicek lagi yang udah kakak sharing ada di PPT yang akan di-share oleh Maidi. Lalu yang kedua, yaitu adalah defense mechanism yang dipergunakan kurang tepat atau menjadi lifestyle. Kayak tadi nih, dikit-dikit kita represi, dipendam, apapun kita pendam, apapun kita sangkal, apapun kita displacement, kalau marah kita tendang kucing lah, kita kita berantakin atau pecahin piring lah. Nah, itu sudah menjadi defense mechanism yang jadi lifestyle itu tidak sehat, teman-teman. Bukan hanya merugikan mental sendiri, tapi juga merugikan orang sekitar dan juga barang-barang sekitar. Yang ketiga, tidak jujur dan tidak mengenal emosi yang sedang dirasakan saat ini. Latih dari sekarang. Kalau ngerasa marah, dan cara ngelatihnya gimana sih? Latih dari sekarang adalah, misalkan, kalau ngerasa marah, ya kamu ungkapkan marah. Ketika kamu merasa sedih, ya kamu sedih. Dari mimik kamu sedih, dari hati kamu sedih, dari kepala juga hal-hal sedih yang muncul. Dan itu lebih sehat, teman-teman. Ketika senang, ya kamu muncul dari senang. Ekspresinya, pikirannya, hatinya, perilakunya, semuanya berkorelasi, semuanya berintegrasi. Gitu kira-kira. Boleh minta tolong next, Putri? Karena banyak banget ya di antara kita yang tidak jujur terhadap diri sendiri. Nah, ini nih, teman-teman mungkin pernah dengar teori gunung es. Itu adalah teori struktur intrasikis manusia dari Sigmund Freud, yaitu ada id, ego, dan superego. Apa sih bedanya? Kalau id itu bahasa awamnya, bahasa teman-teman yang mungkin non psikologi, tahunya itu seperti nafsu atau keinginan yang harus dipenuhi, keinginan-keinginan kita. Kalau superego adalah norma masyarakat, norma agama, norma sosial. Misalkan kita tuh kita pengen beli barang, misalkan iPhone 8. Superegonya terus kita kepengen banget dan akhirnya duh gimana ya, kan aku kan belum kerja, kan aku pengen banget iPhone 8 bla 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 bla. Superegonya ngerasa nggak apa-apa deh, kan juga belum mampu, kan aku juga masih harus terus belajar, kan aku memang belum fase ke situ, dan seterusnya. Atau kalau udah yang serem, tanda kutip, misalkan id-nya, duh gue udah butuh banget nih uang, udah butuh banget uang buat kehidupan sehari-hari, terus kuliah juga belum bayar, nyuri aja kali ya. Super egonya, jangan, itu tuh gak bagus, itu tuh uang haram, itu tuh ya nggak bagus banget. Emang kalau mau seperti itu? Kira-kira ya kamu bisa bayangin kayak ada malaikat dan juga ada iblis, kira-kira it dan super ego bayangannya seperti itu. Namun kalau bahasa psikologinya adalah it adalah keinginan yang apapun yang kita ingini dan harus terpenuhi. Kalau super ego adalah norma masyarakat maupun norma agama, intinya kata kuncinya adalah norma. Dan ini yang penting, ego. Ego adalah struktur yang sangat penting. Kita mau ngikutin id kita atau justru kita mengikutin super ego kita, atau sebaliknya, kita mikirin super ego kita atau kita ngikutin id kita. Dan itu semua yang menentukan adalah ego atau self control kita atau self regulation kita. Dan hal ini masuk ke dalam self concept. Konsep diri manusia itu ada 3, teman-teman, dan juga sebenarnya masih banyak, tapi yang paling umum ada 3. Yang pertama adalah self efficacy, yaitu rasa bagaimana kita percaya terhadap diri sendiri. Itu adalah self efficacy, termasuk dalam konsep diri. Lalu ada self regulation, atau bagaimana kita meregulasi diri, bagaimana kita mengontrol diri, atau nama lainnya adalah self control. Dan ada juga self esteem, yaitu bagaimana kita dapat menghargai diri sendiri. Jadi ketika ego kita, insya Allah self concept kita pun akan baik. Boleh next, Putri? Minta tolong? Thank you. Nah, jika teman-teman tidak segera menyelesaikan KLC,
dan melengkapi fase perkembangan, maka kemungkinan besar akan muncul berbagai simptom psikopatologis. Dan awal gejalanya muncul yaitu dari stres. Khususnya adalah di stres. Jadi menurut Selye, tokoh psikologi, stres itu terbagi menjadi dua. Stres yang dapat memunculkan dampak yang positif, karena kita respon secara positif, disebut sebagai eustress. Dan stres yang kita kelola secara negatif dan akhirnya berdampak secara negatif. Itu adalah distress. Boleh next, minta tolong Putri. Dan for your information, psikopatologis itu adalah misalkan kayak simptom-simptom gangguan kesehatan mental, misalkan kayak bipolar, mood swing, dan hal-hal lainnya yang bersifat psikopatologis. Boleh di-searching. Jadi udah aku bahas ya, stres terbagi jadi dua, itu eustress dan distress. Jadi kalau teman-teman merasa stres, sebenarnya itu baik. Sekali lagi, karena teman-teman manusia, kita semua manusia dan itu adalah manusiawi. Namun ketika stres itu dapat kita kelola, maka akan menjadi eustress. Misalkan kita waktu semester baru, jadi mahasiswa baru. Kaget nih, aku kemarin baru SMA, baru selesai UN, baru happy-happy liburan, masuk Undip, terus jadi mahasiswa baru dengan berbagai tekanan sebagai seorang mahasiswa, akhirnya kok kerasa stres banget ya. Tapi ketika teman-teman dapat menjadikan stresor atau sumber stres itu sebagai pemicu teman-teman untuk belajar, untuk semangat berkarya di kampus, itu akan menjadi eustress. Namun ketika teman-teman memperspektifkan bahwa menjadi mahasiswa baru itu, kok gue nggak bisa adaptasi ya, kok aku ngerasa nggak bisa ngikutin kuliah ya, akhirnya jadi distress, akhirnya mengganggu dari kestabilan psikologis kita dan akan mengakibatkan distress. Yaitu sekali lagi, distress adalah stres yang kita kelola secara negatif atau kurang tepat dan akhirnya memunculkan dampak negatif. Boleh minta tolong next, Putri? Oke. Definisi stres, teman-teman bisa baca nih karena waktu yang nggak cukup. Intinya, singkatnya adalah ketika tuntutan tidak sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Misalkan, kita merasa bahwa tuntutan sebagai semester 8 harus skripsian, terus kok teman-teman udah pada sidang, terus kok kita belum, terus ngerasa kalau sumber daya kitanya, ternyata memang kita kurang belajar, kita nggak paham itu maksudnya bab 1, bab 2, bab 3 gimana cara buatnya. Artinya sumber daya secara ilmu yang kita tahu mengenai cara buat skripsi, sumber daya mental kita juga kurang, akhirnya muncullah si stres ini, terutama adalah distress. Ketika tuntutan tidak sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Boleh minta tolong next, Putri? Supaya kita bisa percepat. Dan sumber-sumber pencetus stres itu ada 4. Yang pertama adalah frustasi, yaitu muncul apabila ada hambatan atau kegagalan. Lalu juga ada konflik, muncul apabila dihadapkan memilih kebutuhan yang berlawanan yang terdapat dalam satu waktu. Lalu yang ketiga adalah tekanan, baik dari lingkungan maupun diri sendiri. Aduh, pokoknya aku kalau skripsian aku harus perfect. Aku harus jadi perfeksionis, nggak mau tahu. Terus aku harus dapat dospem yang keren, ntar supaya aku dapat LOA atau surat rekomendasi, ntar biar masuk ke LPDP, supaya aku juga bisa dapat beasiswa karena dosen itu keren. Wah, itu tekanan dari diri sendiri maupun dari lingkungan juga termasuk. Lalu yang keempat adalah ancaman, yaitu situasi yang merugikan atau tidak menyenangkan. Itu adalah pencetus stres. Boleh minta tolong next, Putri? Nah, reaksi stres kita percepat saja. Ntar teman-teman bisa baca, ada 4. Yang pertama adalah reaksi kognitif, yaitu adanya keyakinan mengenai bahaya, mengenai ada bahaya ataupun ancaman yang berada dalam suatu situasi. Contohnya, akhirnya kita ngerasa ngebuat jarak sama
lingkungan kita. Kalau kita mikir, oh kok teman-teman aku kok udah cepet banget ya progresnya, kok aku gini-gini aja. Akhirnya kita nggak buat jarak sosial, akhirnya kita menjadi menyendiri. Dan itu semua karena adanya reaksi kognitif. Banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita pertimbangkan, pikiran-pikiran yang mengganggu, dan akhirnya muncul gangguan dalam performance, baik kita sebagai mahasiswa maupun sebagai organisatoris. Boleh minta tolong next, Putri? Selanjutnya adalah reaksi kognitif fisiologis. Benar. Adalah munculnya respon fisik secara faali. Teman-teman pernah dengar psikosomatis? Psikosomatis adalah ketika kita sakit fisik, padahal itu disebabkan karena adanya psikologis. Contohnya, kita udah ke dokter, udah cek, kok gula darahnya udah oke, kolesterolnya oke, tensinya oke, semuanya oke. Tapi kok aku masih pusing ya? Tapi kok aku masih sakit perut ya? Tapi kok aku masih bergetar ya? Maksudnya berdetak jantungnya dengan hebat ya? Kok aku keringet dingin ya? Nah, itu disebut sebagai psikosomatis. Kita sakit fisik sebenarnya karena psikologis kita terganggu. Dan itu muncul per orang tuh beda-beda ya. Dan akan selesai psikosomatis itu adalah ketika stresornya atau sumber masalahnya sudah diselesaikan. Kita akan bahas di belakang bagaimana cara menyelesaikan KLC, termasuk cara menyelesaikan permasalahan. Boleh next? Minta tolong, Dek. Putri? Selanjutnya adalah reaksi emosional. Wah, ini nih udah menuju gawat. Adalah ketika adanya penilaian atau interpretasi kognitif terhadap lingkungan yang dikaitkan dengan kebutuhan, tujuan, harapan, atau perhatian yang menentukan bagaimana respon emosi dari seseorang. Kalau sudah mengalami reaksi emosi yang negatif, yaitu reaksi stres emosi yang negatif, itu biasanya didominasi oleh emosi negatif seperti cemas, depresi, marah, tapi marahnya bukan marah sekali ya, marah-marah gitu, pengennya tuh marahin orang gitu. Dan akan munculkan berbagai respon seperti mental, menilai situasi sebagai sesuatu yang menimbulkan stres. Jadi tuh kita menilai apapun yang di depan kita, mau di sekolah kek, mau di kampus kek, mau di Al-Fatih kek, mau di rumah kek, itu semua adalah stresor atau sumber masalah. Akhirnya kita juga ngerasa bahwa adanya ancaman yang muncul dan dapat melukai dan juga merugikan keadaan kita. Padahal sebenarnya itu karena akibat kita tidak menyelesaikan permasalahan. Boleh minta tolong next, Putri? Minta tolong next, boleh? Yang paling terakhir adalah reaksi tingkah laku. Reaksi stres tingkah laku. Apa sih reaksi stres tingkah laku ini? Adalah memunculkan suatu perilaku baru sebagai upaya individu untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi stres yang dialaminya. And kalau orang yang sudah mengalami stres di reaksi tingkah laku, please segera minta bantuan orang, terutama profesional seperti psikolog maupun psikiater, atau minimal banget cerita sama orang yang kamu percaya. Jangan cerita sembarangan sama orang. Kalau kamu sembarangan cerita, kamu udah tahu misalkan teman kamu tuh akan ngasih feedback yang nggak bagus, dan akhirnya malah ngebuat kamu down, please lebih baik kamu bercerita terhadap orang yang tepat. Dan reaksi tingkah laku itu contohnya seperti merokok, mengurangi atau makan berlebih, berolahraga berlebihan, mengkonsumsi alkohol atau obat-obat terlarang, bahkan sudah melakukan self-harm, kayak bahasanya tuh nyilet, bahasa anak-anaknya ya atau remajanya, bahkan sudah mencoba untuk melakukan bunuh diri. Please cari bantuan profesional. Teman-teman tahu nggak bedanya psikolog sama psikiater? Bedanya adalah dari pendidikannya. Psikolog itu S1-nya psikologi, S2-nya magister profesi psikolog. Ada banyak, ada psikolog klinis anak, khusus menangani anak, psikolog klinis dewasa, khusus menangani usia dewasa, ada juga remaja itu antara masuk ke anak maupun masuk ke dewasa tergantung case. Lalu ada juga psikolog industri dan organisasi, psikolog forensik, dan masih banyak lainnya. Kalau si psikiater
dia S1-nya kedokteran, alias titelnya adalah dokter, dan S2-nya ngambil spesialis psikiatri, menjadi psikiater. Dan kalau teman-teman ngerasa sudah butuh bantuan, aku sarankan, bukan karena aku orang psikologi ya, tapi juga orang psikiater pun mengatakan hal ini, lebih baik ke psikolog dulu. Karena kalau misalkan ke psikiater, teman-teman udah dikasih obat. Tapi kalau ke psikolog, teman-teman diberikan terapi perilaku, terapi mindfulness, terapi forgiveness, ada juga CBT, cognitive behavior therapy, psikoterapi, pokoknya hal-hal yang tidak menggunakan obat, tidak menggunakan hal yang dimasukkan ke dalam mulut lah gitu. Tapi kalau teman-teman langsung ke psikiater, teman-teman akan diberi obat, dan terapi perilakunya akan sangat berbeda jauh sama psikolog. Istilahnya kalau psikolog itu lebih ke arah konseling, tapi kalau ke psikiater itu melalui terapi obatnya. Dan kalau udah pakai obat, ya mau nggak mau akan keterusan pakai obat. Maka dari itu, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Boleh minta tolong next? Putri? Wah, ternyata bener ya, Maidi ya. Kita nggak akan selesai 1 jam lebih. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh stres tadi udah aku sharing ya. Dari reaksi stres, boleh next, minta tolong Maidi atau Putri, boleh tolong next. Nah, kita baru masuk bagaimana menyelesaikan quarter life crisis. Semoga waktunya cukup ya teman-teman ya. Boleh next? Sebenarnya aku mau nanya nih TikTok sama teman-teman, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Sekali lagi nih materi kakak ini aja baru selesai 3 jam. Ini kakak sedang mencoba untuk mesederhanakannya. Yaitu, pada dasarnya, dalam ilmu psikologi, strategi pemecahan masalah hanya ada 2. Disebut sebagai strategi coping stress. Teori ini muncul dari teorinya Folkman dan Lazarus pada tahun 1984, dan hanya ada 2, focus coping dan problem focus coping. Oke, aku mau nanya nih, buat perspektif teman-teman ya. Boleh jawab di chat. Misalkan, temanku, sahabatku adalah Maidi, dan aku yang mengalami masalah ya. Vika mengalami masalah. Ini case yang A ya, ntar kalian pilih A atau B. Case yang A, Vika memiliki masalah. Vika cerita sama Maidi, karena Maidi adalah sahabat Vika. Lalu, bahkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun. Cerita Vika tuh itu aja yang Vika ceritain sama Maidi. Padahal Maidi sudah memberikan saran kepada Vika, dan Vika sudah melakukan sarannya Maidi. Dan ternyata sarannya Maidi itu nggak oke di aku, alias nggak menyelesaikan permasalahan aku. Dan akhirnya aku masih cerita yang sama, sampai seterusnya. Itu yang case yang A. Lalu case yang B. Vika memiliki masalah. Lalu Vika cerita kepada sahabat Vika, yaitu Maidi. Maidi memberikan saran, lalu Vika sehari, 2 hari, 3 hari merasa berpikir apakah saran itu mau dilakuin atau enggak. Akhirnya setelah seminggu kemudian Vika melakukan saran Maidi atas banyak pertimbangan, dan ternyata saran tersebut sama sekali tidak manjur di Vika. Namun akhirnya Vika mencoba untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan masalahnya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun. Akhirnya Vika baru bisa menyelesaikan masalah di 3 tahun. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman, mana sih strategi coping stress yang baik? Yang A atau yang B? Boleh jawab? Kata Arsin B, Nurullah B, Thalia B, Desi B, Rega B, Farah Ayun, wah C aja Kak. Masya Allah. Kata Dinda B, wah thank you so much teman-teman. Yes, itu dia. Kata Dwi Ismi B, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menjawab. Kata Rizkia juga, kata Maidi B, oke terima kasih banyak. Itu kakak mau kasih gambaran bedanya emotional focus coping dan problem focus coping. Dan satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah, even teman-teman datang ke psikolog, even teman-teman datang ke psikiater, pasti cara dasarnya adalah problem focus coping. Apa sih beda kedua ini? Emotional focus coping adalah ketika kita menyelesaikan masalah dengan cara kita bercerita,
dengan cara kita sharing, curhat dengan orang-orang yang kita percaya, teman kita, sahabat kita, dosen kita, ataupun siapapun, tapi sebenarnya itu kita hanya ingin didengarkan. Bahkan sebenarnya kita tuh hanya ingin diberi dukungan emosional. Iya, nggak apa-apa kok. Kamu bisa kok melewatinya. Iya, nggak apa-apa, kok bener kok. Yang kamu lakuin udah bener kok. Jadi tuh kita mencoba untuk mencari validasi bahwa apa yang kita lakukan itu benar, padahal kita belum ngapa-ngapain. Atau misalkan kita udah melakukan sesuatu tapi kita gagal, tapi kita butuh validasi. Gue kan udah coba. Iya, nggak apa-apa kok. Nah, itu di emotional focus coping. Karena ketika kita berhenti, maaf ya lagi rame, ketika kita terus-menerus mencari dukungan sosial dari orang, dukungan emosional dari orang, itu pasti tidak akan menyelesaikan masalah kita. Satu-satunya cara atau skema strategi coping stress yang menyelesaikan masalah adalah problem focus coping. Sesuai dengan namanya adalah fokus terhadap problem. Kita fokus bagaimana memecahkan masalah kita. Mau kita berdarah-darah, mau kita nangis-nangis, mau kita nangis bombay, nangis darah, mau kita udah lemes banget, tapi kita tetap berjuang, kita tetap fighting, itu artinya teman-teman adalah sebagai pemenang karena setelah melakukan problem focus coping. Menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, dan paling penting, menghadapi permasalahan tersebut. Karena nggak ada ceritanya masalah selesai kalau nggak dihadapin. Ya udah, itu numpuk aja. Dan sekali lagi tadi kita udah share ya, kita udah saling diskusi mengenai lifespan atau jalur perkembangan. Ketika kita punya masalah nih di SMP, misalkan kita terbiasa untuk menghindar masalah, yakin SMA kita akan jadi pribadi yang sama, menghindar masalah. Waktu kuliah pun kita akan jadi pribadi yang sama, menghindar masalah. Ntar ketika berkeluarga, jangan kayak gitu lagi. Ntar bahkan udah jadi seorang yang berkarir akan kayak gitu lagi. Ntar jangan-jangan ketika kita sudah jadi kakek atau nenek akan jadi kayak gitu lagi. Dan jawabannya untuk menyelesaikan masalah itu, selesaikan sekarang. Asesmen sekarang. Fokus terhadap masalah. Dan maka dari itu adanya psikolog, adanya konselor, adanya psikiater adalah untuk membantu teman-teman untuk bagaimana mengasesmen permasalahan teman-teman. Ini karena waktunya nggak cukup, sebenarnya kakak pengen banget sharing, tapi waktunya nggak cukup, tapi semoga menjadi insight buat teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, dalam prinsip ilmu psikologi, ada yang namanya individual differences. Bahwa setiap orang berbeda, setiap orang unik. Even Maidi sama aku punya masalah yang sama, even kita sama-sama anak kembar, itu treatmentnya pasti akan beda. Maka dari itu perlu bantuan orang profesional. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin ngerasa lagi KLC, ngerasa masih belum menyelesaikan masalah, boleh banget cerita ke ruang BK maupun konselor muda, karena ada psikolog dan juga kakak-kakak lulusan S1 psikologi dan juga yang sedang melanjutkan S2 yaitu magister profesi yang siap mendengarkan kamu. Dan juga bukan hanya mendengarkan ya, bukan hanya emotional focus coping. Teman-teman kalau ke psikologi sendiri nih, teman-teman kalau ke psikolog sendiri tuh, teman-teman pasti dimarahin, yakin kalau cuman cerita doang, tapi nggak mau nyelesain masalah. Psikolog itu tugasnya bukan denger doang teman-teman, tapi ngebantu supaya teman-teman tuh mendapatkan insight. Jadi justru permasalahan itu memang ya yang menyelesaikan bukan psikolog, tapi diri kita sendiri. Karena kita yang mengalaminya dan kita yang menyelesaikannya. Boleh next, minta tolong? Minta tolong deh. Kayaknya ada lagi deh slide-nya, Putri. Oke, ini mungkin karena waktu udah nggak cukup, kita akan mencoba mempercepat lagi. Belajar dari perjalanan hikmah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini juga sebagai penutup buat teman-teman. Semoga menjadi sebuah hikmah yang menyemangati kita bersama, khususnya buat kakak yang menyampaikan. Kakak pernah dengar ini dalam suatu kajian, dan kakak selalu menyampaikan hal ini. Dan semoga gurunda tersebut selalu Allah rahmati atas ilmu yang telah diberikan. Belajar dari perjalanan hikmah Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kakak mengambil Sayyidina Umar bin Khattab? Karena ada perjalanan hikmah yang Masya Allah, Tabarakallah, sangat luar biasa. Kalau boleh tahu nih, kalau teman-teman dengar Umar bin Khattab, apa sih yang teman-teman
Langsung terbayangkan, boleh jawab di chat. Apa sih yang kamu tahu mengenai Sayyidina Umar bin Khattab? Kata dia sih gagah. Terus, siapa lagi mau jawab? Sahabat Nabi, kata Maidi, kata Arsin, berani. Thank you. Dua-duanya. Wah, kata Dwi Isni, tegas. Ada lagi? Kata Firdaus Azhardi, kuat dan visioner. Masya Allah. Ada lagi? Pedangnya Allah, kata Nurullah. Masya Allah. Kata Zulaiha Ulfa, khalifah yang tegas, pedang padang pasir. Masya Allah, tabarakallah. Semua teman-teman bilang tuh hal-hal baik loh teman-teman. Ketika, kata Dinda nih, ketika jahiliyah, keras ketika jahiliyah, dan keras ketika muslim. Terima kasih Dinda. Yang teman-teman bilang itu, yang teman-teman sebutkan tuh hal-hal yang positif. Mari kita belajar dari hikmahnya perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam sangat amat jahil. Aku mau nanya, menurut teman-teman, make sense gak sih kalau saat ini nih, 4 September 2020, ada preman jadi sahabatnya Presiden Indonesia, ataupun jadi sahabatnya Gubernur DKI Jakarta, ataupun jadi sahabatnya Gubernur Jawa Tengah. Make sense gak menurut kamu? Ada preman yang udah ngebunuh banyak orang, ada preman yang sudah berzina berkali-kali, ada preman yang sangat sudah merugikan masyarakat. Kira-kira make sense gak sih jadi sahabatnya presiden ataupun gubernur? Menurut teman-teman make sense nggak? Kayaknya nggak teh, kata Maidi. Kata Arsin enggak, wak. Kata Rega tidak teh. Masya Allah, terima kasih untuk jawabannya ya. Dan and let's see. Masya Allah, tabarakallah. Bisakah siapa tahu dia intel? Terima kasih Zulaiha. Sekarang pertanyaan kedua. Make sense nggak sih seorang preman yang sudah merugikan banyak orang, bahkan berjudi setiap hari, bahkan pernah membunuh anaknya hidup-hidup, bahkan preman tersebut pernah ingin membunuh presiden dan gubernur, tapi pada akhirnya jadi sahabat dan bahkan makamnya di samping presiden itu. Make sense nggak menurut kamu yang ada di sini? Makamnya sampingan, kata Desi bisa. Masya Allah. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab. Dan itulah yang terjadi pada Umar bin Khattab. Beliau dahulu, Masya Allah, sangat jahil. Beliau yang sudah berkali-kali ingin niatan membunuh Rasulullah, bahkan pernah memerangi Islam. Dan Masya Allah, tabarakallah, sekarang kita lihat ada di mana beliau? Ada di Masjid Nabawi, di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman-teman pernah ke Madinah, Masya Allah, itu tuh orang berebutan teman-teman untuk datang ke makamnya Rasulullah, yang dalamnya itu ada juga makamnya Umar bin Khattab, sampingnya juga ada Abu Bakar. Dan itu disebut sebagai Raudhah, yaitu adalah taman surga. Orang yang amat jahil loh teman-teman. Orang yang pernah ngebunuh banyak orang yang pernah berzina berkali-kali, udah nggak kehitung lagi, orang yang pernah berjudi berkali-kali, orang yang pernah merampok berkali-kali, bahkan ingin ngebunuh Rasulullah, manusia paling sempurna, manusia yang pernah membunuh anaknya hidup-hidup. And let's see sekarang di tempat yang Masya Allah, jutaan orang tiap hari datang ke sana. Meskipun corona, banyak orang pun juga keinginan untuk ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Dan bagaimanakah Umar bin Khattab bisa healing? Tapi sebelum kita bahas tentang Umar bin Khattab bisa healing, seorang yang berperilaku seperti Umar jahiliyah, gak ujuk-ujuk seperti itu. Pasti ada reasoningnya. Pasti ada sesuatunya. Dia jahil, ya karena pola asuh orang tuanya jahil. Dia memiliki inner child yang negatif. Tentu dong, apalagi masa jahiliyah. Bukan hanya pola asuh orang tuanya yang jahil kepada dia, tapi pola apapun yang ada di lingkungan jahiliyah itu sangat membentuk Umar bin Khattab menjadi manusia yang jahil. Dan coba kita representasikan kepada tahun ini, ada mungkin kita ngerasa orang tua kita kurang oke dalam didik kita ngerasa lingkungan kita kok nggak oke, kok kita ngerasa berjuang sendiri, ngerasa kayak itu yang lain tuh nggak baik buat kita. Tapi ternyata teman-teman kita bisa belajar dari perjalanan Umar bin Khattab.
Alhamdulillah, maaf, kenyang banget kami makan. Dan teman-teman, Umar bin Khattab ini, Masya Allah tabarakallah, pertama kali tertarik masuk Islam adalah ketika adiknya melantunkan ayat suci Al-Quran At-Toha, itu surat Toha, ayat 1-10. Dan Masya Allah tabarakallah, healing terbaik itu adanya pada Islam, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat ya, kita bandingkan zaman sekarang dan juga zamannya Umar bin Khattab, orang yang udah melakukan seperti Umar ini, itu sudah masuk ke kategori psikopat. Kenapa psikopat si Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah? Karena menurut DSM itu adalah kitab sucinya orang psikologi atau psikolog dan juga psikiater, itu adalah untuk melihat karakter-karakter atau kriteria orang mengalami gangguan mental A, B, C, dan seterusnya, bipolar, skizofrenia, dan lain-lain, itu ada karakter kitab sucinya di situ di DSM. Dan DSM itu, yang psikopat itu salah satu karakteristiknya adalah ketika dia melakukan kejahatan, merugikan orang lain, dia tidak, dan itu terjadi ada pada diri Umar ketika sebelum masuk Islam. Dan Masya Allah tabarakallah, ternyata orang yang sangat psikopat, orang yang sangat jahil, bisa loh jadi orang yang sangat dikagumi. Bahkan tadi teman-teman, ketika kakak tanya, apa sih yang terlintas dari teman-teman mendengarkan Umar bin Khattab, dan itu ada hal-hal yang baik. Artinya ada kesempatan teman-teman untuk kita berubah. Ada kesempatan teman-teman kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Aku tanya nih, silakan jawab di dalam hati. Apakah kamu sudah membunuh orang terdekatmu? Oh, itu udah paling berat ya. Apakah kamu sudah membunuh orang terdekatmu, alias anakmu sendiri? Apakah kamu sudah melakukan hal-hal di luar syariat yang memang sangat-sangat di luar syariat? Minimal seperti bunuh aja. Tentu aku yakin sini ada 45 orang tidak melakukan hal tersebut. Tapi sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi ternyata Allah ampuni, teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Dan sekali lagi, healingnya Umar bin Khattab adalah dengan Islam. Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan dengan apa? Yaitu dengan Al-Quranul Karim. Dan dengan cara apa lebih tepatnya? Al-Quranul Karim, salah satu namanya, nama lainnya adalah Ashifa. Ashifa itu adalah obat segala obat. Ada lagi salah satu kata bahasa obat, yaitu ad-daun. Ad-daun itu adalah obat aja, kayak obat pil yang kita minum, kayak Panadol, kayak apapun yang dari dokter, resep dokter, itu disebut sebagai ad-daun. Tapi Al-Quran ini, nama lainnya dari Allah sendiri mengatakan bahwa Ashifa. Kan ada nama lain Al-Quran itu ada Al-Furqan, pembeda yang hak dan batil, ada Al-Karim, Al-Quranul Karim, ada juga Kalamullah, ada juga firman Allah, dan seterusnya. Dan salah satunya adalah Ashifa, adalah obat segala obat, penenang segala penenang. Dan aku yakin teman-teman, kenapa? Karena ketika kita sudah mempercayai Al-Quran, ketika kita sudah beriman, kita sudah bersyahadat, tentu kita akan mengimani kitab Allah. Bahkan dalam Al-Baqarah di ayat awal-awal, Allah berfirman bahwa tidak ada satupun keraguan dalam kitab ini. Tidak ada satupun keraguan dari ayat-ayat Allah. Dan Allah yang bilang sendiri, teman-teman, pada surat Az-Zumar, kalau nggak salah ayat 63, ntar mohon maaf di cross check ya, yang artinya adalah janganlah berputus asa kepada rahmat Allah. Masya Allah tabarakallah. Allah sendiri loh teman-teman yang bilang, janganlah kamu berputus asa kepada rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Kalau Allah tidak mengatakan demikian, mungkin Umar bin Khattab masih jahil. Mungkin kita nggak akan pernah menziarahi Umar bin Khattab di Madinah. Ya, karena dia tidak menjadi orang-orang yang alim. Namun ternyata Allah memberikan kesempatan itu kepada Umar bin Khattab, yaitu dengan cara taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini sebenarnya prinsipnya sama seperti teman-teman ke psikolog. Tapi tetap ya, aku meng-highlight di teman-teman bahwa aku mempercayai bahwa Islam
termasuk Al-Quran, termasuk taubatan nasuha dan syariat-syariat lain dari Allah, itu adalah penenang, adalah obat, adalah asyifa dari menyelesaikan masalah kehidupan di dunia, termasuk adalah mental illness, termasuk juga dalam berkaitan dengan mental health atau kesehatan mental. Tapi aku tidak setuju ketika seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu karena dia kurang ibadah. No. Ada variabel-variabel lain yang ntar kakak mau sebutkan. Tapi yang pasti sekali lagi ada rahmat Allah yang gak akan pernah terputus dari kita. Dan taubatan nasuha itu sama seperti, kan kalau taubat itu berarti kita sholat sama Allah, kita taubat sholat 2 rakaat sama Allah, bahkan gak cuma 2 rakaat, teman-teman bisa tambah terus. Tentu juga dengan dengan syariat yang Allah tentukan, yaitu kita bertobat sebenar-benarnya tobat dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Dan sama seperti kita ke psikolog. Teman-teman ke psikolog itu nggak mungkin teman-teman cuman curhat di atas permukaan alias nggak deep, nggak dalam. Ya kita yang orang psikologi nggak akan ngerti apa yang kamu maksud, karena untuk menyelesaikan masalah itu harus dicari dulu trigger atau sumber masalah utamanya. That's why artinya teman-teman harus cerita sepenuh-penuhnya, sedalam-dalamnya apa adanya. Harus. Kalau enggak ya udah, pertemuan itu nggak akan selesai. Nggak akan memberikan hasil ataupun insight maupun solusi. Sama seperti kita ke Allah ketika kita taubat. Kita menyampaikan apapun sepenuhnya sama Allah, apa adanya. Kita menyampaikan segala apa yang telah kita lakukan, kita mohon maaf. Dan itu adalah healing terbaik teman-teman. Namun sekali lagi, ketika teman-teman sudah taubat, teman-teman sudah berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah, nggak ada salahnya datang ke psikolog, karena mereka yang tahu ilmunya. Mereka yang tahu tentang manusia, bagaimana caranya, bla bla bla. Sekali lagi juga kalau misalkan teman-teman mungkin berlari ke psikolog, teman-teman bisa juga dulu ke konselor di ruang BK sama konselor muda terbuka buat teman-teman yang mau cerita atau curhat. Dan biasanya, bukan biasanya, memang harus ya, di psikologi itu kita nggak akan memberikan solusi ke teman-teman. Tapi teman-teman sendiri yang mencari solusi. That's why orang bimbingan konseling maupun orang psikologi, kita diberikan pemahaman bahwa untuk mencari solusi dari masalah adalah si klien itu sendiri yang mengemukakan bagaimana cara mendapatkan solusinya, dan itu ada caranya insight. Dan itu yang tahu hanyalah orang psikologi dan juga BK alias yang punya ilmu. Maka dari itu nggak salah kalau teman-teman bercerita kepada orang yang profesional. Dan mungkin terakhir, karena sudah jam segini, bahkan Allah bilang bahwa siapapun yang bertakwa sama Allah itu pasti ada hadiah yang tidak disangka-sangka yang akan kita dapatkan, percayalah. Dan the last paling terakhir, kalau kita ngerasa udah taubatan nasuha, kita sudah berusaha untuk ibadah, tapi kok kita ini ya masih gini-gini aja, ada satu faktor, bahkan ini adalah faktor paling penting, adalah lingkungan. Menurut John Locke, 80% kepribadian manusia itu ditentukan oleh kelingkungan. 20% ditentukan oleh hereditas. Maka dari itu, ketika teman-teman merasa bahwa lingkungan teman-teman itu nggak bagus, maka hijrahlah. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 97, Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa di situ ada perbincangan, percakapan antara orang Mekah dan juga malaikat. Jadi itu di situ dibilang bahwa orang yang tidak mau hijrah, sesungguhnya tempatnya adalah neraka jahanam. Boleh teman-teman cari tafsirnya An-Nisa 97. Jadi ditanya nih, ya Allah, kok aku masuk neraka sih? Nanya ke malaikat, malaikat kok aku masuk neraka? Kata orang siapa? Kata orang Mekahnya. Ini ayat An-Nisa 97 ini juga sebagai ayat hijrah di Muharram. Oh, waktunya udah habis ya. Dan ketika cerita, ternyata jawaban malaikat adalah, ya karena kamu udah bumi Allah tuh luas. Itu jawaban malaikat, yang artinya itu adalah jawaban Allah. Kan bumi Allah itu luas. Ya kamu kenapa menyiksa diri kamu tetap stay di Mekah? Ya kenapa kamu nggak hijrah di tempat yang baik seperti Rasulullah dan lain-lainnya yang hijrah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu mungkin dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Masya Allah udah hampir 2 jam, nggak berasa. Mohon maaf ya Mbak Idi, aku sudah bilang nggak bisa cepat.
Alhamdulillah ya Teh, Masya Allah sekali ilmunya, sangat Barakallah. relevan dengan apa yang terjadi sekarang, termasuk juga Maidi yang merasakan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat maupun juga di grup ya, nanti akan dijawab langsung melalui VN oleh Teh Vika di WhatsApp. Gitu ya teman-teman. Nah, motif dari apa yang telah disampaikan oleh Teh Vika sendiri adalah KLP ini merupakan gejala yang muncul pada masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa sekitar umur 20 tahunan, dan healing terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teman-teman menginformasikan saja bahwa kajian online dari Al-Fatih ini rutin diadakan pada hari Jumat jam 4 sore, kemudian ada juga kajian spesial yang diadakan beberapa kali pada hari Jumat jam 9 pagi. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berdonasi bisa dicek kembali infonya di Instagram maupun lain Al-Fatih Mas Undip. Nah, cukup sekian mungkin kajian sore hari ini. Saya selaku moderator sekaligus RI juga mewakili panitia. Mohon Besar maaf nih. atas kesalahan. Oh iya, gimana Teh? Nanti kakak mau share informasi apa namanya, sebenarnya di slide ini itu konseling sama psikolog gratis. Ada juga, Oh tapi iya, tentang khusus COVID-19. The last mungkin dari kakak mohon maaf lahir batin jika ada salah kata atau segala kehilafan pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga juga menjadi untuk kita mengaplikasikannya. Mohon maaf lahir batin, dan terakhir tetaplah berproses dan berprogres karena Allah. Terima kasih Teh, terima kasih banyak atas ilmunya ya Teh. Ya, saya